Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan ya tentang SPay Letter gitu ya, PT Commerce Finance gitu kan, SPay Letter ya produknya gitu ya. Ini sepertinya sedang pilot gitu ya. Banyak sekali komplainan-komplainan dari nasabah-nasabahnya atau pengguna-pengguna Shopee Pay Letter ini mengeluh bahwa mereka tidak lagi dicairkan atau tidak lagi diaktifkan limitnya gitu ya. Mari kita langsung lihat saja ya. Video ini singkat saja ya. Ini sudah malam ini ya. Saya waduh ya, daripada nggak upload gitu ya. Nah, di sini ya. Di sini kita ini PT Commerce Finance ya. PT Commerce Finance itu SP Letter. Mari kita lihat ulasannya. Oke, nah dari Mbak Dinar gitu ya. Kenapa akun SPay Letter saya dinonaktifkan? Katanya ada data yang tidak sesuai. Tapi saya sudah cek ke pihak Shopee, semua data saya sesuai. SPay Letter tidak bisa digunakan karena ada riwayat keterlambatan. Nah, ya, boro-boro ya kan, yang tidak terlambatnya aja ya kadang nggak bisa pinjam lagi, ini lagi yang terlambat gitu kan ya. Nah, ini ada lagi ya. Kapan akun SPay Letter saya bisa diaktifkan atau dipakai kembali? Sudah setahun lebih akun SPay Letter saya dinonaktifkan dengan alasan ada data yang tidak sesuai, tapi sampai sekarang belum diaktifkan kembali gitu ya. Nah, ini kayaknya nggak telat nih ya. Ini nggak telat, tapi SPay Letternya ini dinonaktifkan gitu ya. Ini seminggu yang lalu, sebulan yang lalu ini ya. Nah, ini seminggu yang lalu nih ya. Kenapa SPay Letter saya masih dinonaktifkan? Memang saya ada pembayaran terlambat. Kenapa SPay Letter saya masih dinonaktifkan? Memang saya ada pembayaran terlambat bulan Januari dan tagihan 2 bulan terakhir ini sudah saya bayar sebelum jatuh tempo, tapi masih dinonaktifkan gitu ya. Ini seminggu yang lalu. Ini 3 minggu yang lalu. Parah sih PT Commerce Finance, masa tagihan SPay Letter udah dilunasin semua, dinonaktifkan sampai sekarang gitu ya. Kehabisan modal apa gimana? Jadi ilfil lama-lama sama Shopee, tolong ya hapus data-data nick saya dan sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi perpinjolan itu memang akan menyengsarakan Anda, walaupun Andanya itu mati-matian akan membela SPay Letter tersebut ya, atau perusahaan tersebut gitu ya. Bikin sakit hati. Oke ya, semua pinjol, tidak hanya Commerce Finance ini, tidak hanya SPay Letter, mau Kredivo, Wangmi, ya semuanya, ada Kami, ya itu semuanya seperti itu. Ya, jadi ketika Anda sudah merawat, sudah menjadi budak yang sangat baik sekali untuk para pinjol itu, mereka malah mencincang Anda, padahal Anda sudah ya menjilat-jilat di pinjol itu gitu loh ya kan. Ini kan banyak yang marah-marah ya kan, ya ini parah sih ya kan, tadi ya nggak bisa, ini kenapa ini nggak bisa dari awal. Misal ini ya, saya baca lagi ya, dari awal saya pakai SPay Letter tahun 2020 sampai Desember 2022 selalu bayar SPay Letter dengan lancar, nggak pernah telat sekalipun gitu ya, tapi tiba-tiba pertengahan Januari mau pakai SPay Letter lagi nggak bisa. Nah gitu ya, jadi ya kenapa banyak orang yang sangat marah-marah gitu ya, marah-marah komplain gitu kan ya, karena mereka itu ya melunasi hutang pinjolnya itu pakai hutang lagi gitu loh ya. Jadi saya mau ngambil lagi nih buat nutupin yang satunya nih, nggak bisa gitu loh ya kan. Ini buat apa gitu ya kan, orang seperti ini mampir ke ulasan Google Commerce Finance kalau memang tidak sakit hati ya kan. Ini pasti sakit hati ya. Dia itu sampai nyari-nyari komplain-komplain gitu. Wah, saya mau komplain, mau dilihat nih sama pihak SPay Letter gitu. Itu karena sakit hati, karena hutang mereka itu ya dibayarkan dengan hutang lagi, galop tulop lagi gitu loh. Makanya banyak yang sakit hati gitu. Ya ini sama ini ya. Sudah 6 bulan saya berjuang membersihkan nama saya yang memburuk di OJK. Bahkan sampai dengan hari ini status saya belum juga bersih-bersih. Ada 2 transaksi Pay Letter yang bahkan tidak saya lakukan dan masih belum clear. Padahal untuk semua transaksi yang saya lakukan semua sudah nol di aplikasi. Setelah status aplikasi nol, lalu bagaimana saya akan membayar sisa tagihan yang tidak saya lakukan? Saya harus bayar sama siapa? Ya tidak pakai tapi masih ada tagihannya gitu. Nah, jadi bagi Anda ya, kalau yang mau ngelunasin itu dan mau bertobat misalkan ya, saya mau ngelunasin terus mau tobat gitu, saya tidak akan menyentuh pinjol lagi gitu. Nama saya tidak mau buruk gitu ya, saya mau KPR
gitu ya, mau KPR rumah gitu. Anda ketika melunasi itu wajib minta surat pelunasan dari SPay letternya dari PT Commerce Finance ini gitu ya. Jangan dibiarkan saja ya. Kalau dibiarkan saja itu nanti ya bisa bermasalah seperti ini gitu loh. Makanya minta surat bukti lunasnya. Nah, nanti jika ada masalah di kemudian hari Anda itu bisa membuktikan bahwa Anda itu lancar gitu dengan surat pelunasan gitu, misalkan di KPR-nya gitu ya, di bank BTN gitu. Ini saya sudah lunas gitu loh ya. Gitu, ada suratnya gitu. Ya oke, ini apain lagi nih? Nipu lu bilangnya mau dikasih kerjaan tapi ada syaratnya. Aktifin SP letter buat pura-pura beli barang dengan limit yang nggak sedikit, bilang nggak bakal ada tagihan karena bisa di cancel kalau nambah. Oh, ini kena tipu ini bukan dari SP letternya ya. Kalau ini kena tipu gitu loh ya. Jadi ada orang yang ngaku-ngaku dari Shopee gitu loh ya, ayo cairin nanti di cancel, padahal enggak gitu loh ya. Oke, ini ketipu, awas ya bagi Anda ya gitu ya. Oke, banyak banget ya yang ini komplain gitu ya, karena mereka ini melunaskan hutangnya menggunakan hutang lagi gitu ya. Tapi ya, apakah Anda itu sadar ya? Anda boleh ya ke sini ya, PT Commerce Finance ini ya. Bentar, saya contohkan ya. Anda boleh ke Google, klik ketikkan Commerce Finance ya gitu ya. Lalu Anda akan diarahkan seperti ini gitu ya. Nah, Anda buka gitu kan, buka lalu lihat ulasannya gitu ya. Anda cari ya, terus ya gitu ya, terus saja gitu ya. Anda akan menyadari bahwa tidak ada DC lapangan dari Shopee ya. Oke gitu ya, tidak ada yang mengeluhkan adanya DC lapangan Shopee. Yang ada juga masuk ke BI checking, slip OJK yang belum bersih gitu loh ya, terus nggak bisa dipakai lagi gitu kan ya. Jadi kalau ada di sosmed mengaku bahwa ada DC lapangan, itu jangan dipercaya ya. Kita harus lihat ya acuannya itu dari pengalaman orang yang memakai, bukan lihat dari sosmednya. Oke gitu ya. Apa ini ya, PT Commerce Finance sudah banyak merugikan banyak pihak termasuk saya. Hal ini disebabkan data NIK saya disalahgunakan untuk transaksi Shopee Pay Later gitu. Oke ya, Anda sok cari, tidak ada DC lapangan di sini gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.